Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mira Nisrina Dewi dengan NIM 230302600110 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Wali Songo Semarang kelas 6C. Di video ini saya akan membahas tentang analisis dan praktik penerjemahan teks akademik dengan ragam teks persuasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Alasan saya memilih topik ini karena topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan ragam persuasi ini sangat efektif untuk mengajak teman-teman untuk merubah gaya hidup kita menjadi lebih positif lagi. Sebelum masuk ke inti dari praktik penerjemahan, saya akan memaparkan sedikit teori tentang teks persuasi ini sendiri. Jadi, teks persuasi ini adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, tujuan dari teks komunikatif ini adalah untuk membujuk mahasiswa agar mengurangi waktu bermain media sosial dan mulai rajin untuk membaca buku. Dan tantangan utama untuk menerjemahkan teks ini ke bahasa Arab yakni adalah menjaga agar nada atau daya ajak dari teks asli tetap terasa kuat, alami, dan tidak terkesan memaksa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti yaitu praktik penerjemahan. Saya akan membacakan teks sumber beserta terjemahannya terlebih dahulu ya. Membaca buku adalah hal yang sangat penting bagi mahasiswa. Buku adalah gudang ilmu pengetahuan yang luas. Namun saat ini banyak mahasiswa yang lebih suka bermain media sosial daripada membaca buku kuliah. Kebiasaan ini tentu tidak baik untuk masa depan kita. Membaca dapat membuka pikiran kita, menambah wawasan baru, dan melatih konsentrasi otak. Oleh karena itu, mari kita kurangi waktu bermain HP dan mulai membaca buku setiap hari. Kita bisa mulai dengan membaca 1 atau 2 halaman saja setiap pagi. Ayo teman-teman, jadikan membaca sebagai hobi baru kita mulai hari ini demi cita-cita yang tinggi. Nah, sekarang saya akan membacakan teks terjemahan bahasa Arabnya. Qiraatul kutub amrun muhimun jiddan litulab. Al-kitabu huwa mahzanul ulum al-wasi'ah, walakin fi hadhil waqt yufaddilu katsirun minat tulab al-la'iba fi wasailit tawassulil ijtima'i ala qiraatil kutubid dirasiyah. Hadhil adah toba'an laysat jadidah li mustaqbalina. Al-qiraatu taqdiru an taftah uqulana wa tazida ma'lumatana al-jadidah wa tudarriba tarkizal akal. Lidzalika hayya nuqallil waqtal la'ab bil hatif wa nabda qira'atal kutub kulla yaumin. Yumkinuna an nabda'a bi qira'ati safhatan aw safhataini faqat kulla subahin. Hayya ya asdiqai linaj'alil qira'ata hiwayatana al jadidah bada'an minal yawmi min ajli tahqiqil ahdafi al 'aliyah. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis proses penerjemahannya. Yang pertama, ada kosakata penting. 1. Kata kiasan gudang ilmu pengetahuan saya terjemahkan menjadi makhzanul ulum agar maknanya tetap puitis namun tetap mudah dipahami. Lalu yang kedua, pada istilah modern seperti media sosial, saya terjemahkan menjadi wasail at-tawasul al-ijtimai. Lalu yang ketiga, ada frasa konsentrasi otak yang disesuaikan menjadi tarkizul akal, yang berarti konsentrasi pikiran atau akal. Lalu selanjutnya ada struktur kalimat yang mengalami perubahan. Pada kalimat banyak mahasiswa lebih suka bermain. Pada kalimat itu, saya mengubah strukturnya menjadi jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja, yaitu yufaddilu katsirun minat tulab. Nah, hal ini saya lakukan karena gaya penulisan narasi bahasa Arab lebih mengutamakan kata kerja di awal kalimat untuk menjaga kelancaran teksnya. Selanjutnya ada teknik penerjemahan yang digunakan. Pada teks ini, saya menggunakan teknik penerjemahan komunikatif. Tujuannya
agar pesan ajakan pada sumber teks dapat tersampaikan secara natural saat dibaca oleh penutur bahasa Arab. Contohnya, pada kalimat ajakan langsung, mari kita kurangi dan ayo teman-teman. Nah, saya menggunakan partikel persuasi yang sangat populer, yaitu hayya dan hayya ya asdiqai. Nah, teknik ini dipilih karena sangat efektif untuk mempertahankan fungsi pragmatis dari teks persuasi itu sendiri. Nah, sekarang kita beralih nih ke analisis kualitas terjemahan. Yang pertama ada tingkat keakuratan makna. Terjemahan ini memiliki keakuratan makna yang tinggi karena seluruh pesan esensial mengenai pentingnya membaca, kritik terhadap durasi bermain media sosial, dan poin-poin ajakan di akhir teks berhasil dipindahkan secara utuh tanpa ada informasi yang melenceng. Lalu selanjutnya ada kesesuaian budaya. Nah, penggunaan diksi bahasa Arab yang dipilih ini sudah sesuai dengan standar tulisan artikel motivasi akademik yang umum di dunia Arab, sehingga tidak terasa asing bagi pembaca sasaran. Yang ketiga, itu ada keterbacaan. Teks Arab mengalir dengan sangat lancar dan dapat diterima. Penggunaan kata hubung seperti lidalika dapat membantu membangun jembatan antar kalimat yang padu. Nah, yang terakhir ada kendala dan cara mengatasinya. Pada teks ini mempunyai kendala utama, yaitu memindahkan kata ayo agar pas dengan konteks tulisan formal namun tidak kaku. Dan cara mengatasinya adalah dengan memadukan partikel ajakan hayya dengan kata kerja fi'il mudhari' majmum yang berbuatan lam amr, yaitu linaj'ali, sehingga fungsi persuasinya tersampaikan secara santun dan tepat. Nah, sebagai kesimpulan, proses menerjemahkan ragam teks persuasi ini menuntut kita sebagai calon penerjemah untuk tidak hanya fokus pada ketepatan kata per kata, melainkan juga harus mampu menjaga emosi, ruh ajakan, dan pengaruh emosional dari teks sumber agar tetap hidup dalam bahasa sasaran. Dan refleksi pembelajaran yang saya peroleh dari tugas proyek ini adalah saya lebih bisa memahami bagaimana cara menyusun kalimat ajakan yang efektif ke dalam bahasa Arab dan memanfaatkan kaidah jumlah fi'liyah maupun huruf-huruf penegas yang sesuai konteks. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're